Oke sobat, balik saya lagi bersama saya Ari Ridwan 96. Kali ini kita bermain game Bambu Runcing. Ya, pada game ini kita belajar sejarah dan bermain game sobat. Di sini kita melawan penjajahan Jepang ya sobat ya. Ya, kita mulai dari level pertama yaitu Pling Aceh. Jepang mulai menguasai daerah tersebut sejak memenangkan Perang Asia Timur Raya pada tahun 1942. Jepang mengeksploitasi seluruh hasil tani dan memaksakan keyakinan pribumi yang mayoritas Islam untuk mengikuti Sekiri, menyembah matahari. Tengku Abdul Jalil, seorang tokoh ulama, mulai geram melihat penderitaan rakyat Aceh, terlebih mendengar pemaksaan Sekiri yang dilakukan Jepang. Tengku Abdul Jalil berdakwah untuk menyebarkan agama Islam dan melarang Sekiri karena dianggap syirik. Ketika sedang berceramah di masjid, pasukan Jepang telah mengepung Tengku Abdul Jalil. Oke, kita main sobat. Nah, kita serang ini para Jepang-Jepang yang sudah menjajah Indonesia. Berhasil. Jepang mulai menguasai daerah Aceh pada tahun 1942. Oke, kita berhasil karena kita pintar. Ya. Salam. Ya, bagus sekali. Dengan kita di sini sobat, di game ini kita mendapatkan kris itu nggak banyak-banyak sobat ya. Satu. Tapi dia adalah. Oke, berhasil. Kita dapat satu kris lagi sobat. Ya, terlalu berbahaya kita untuk mengambil nyawa, lagian pun nyawa kita masih banyak sobat ya. Kita sudah masuk masjid. Ya, berhasil. Apa kita lawan apa enggak ya? Udahlah, kita masuk masjid saja. Terjadi pertempuran hebat, namun Tengku Abdul Jalil berhasil melarikan diri ke pedalaman. Tapi naas, pada tanggal 10 November 1942, setelah terjadi peperangan hebat, beliau wafat di tengah pelariannya di pedalaman. Oke, selesai di level pertama sobat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Oke, next kita masuk ke level 2 sobat. Jepang mencoba menduduki daerah Singaparna, Jawa Barat dengan cara pendekatan ke ulama, namun cara itu tidak berhasil. Seorang ulama, Kiai Jainal Mustafa, telah aktif menyerukan penentangan terhadap penjajahan. Kiai Jainal Mustafa telah 2 kali dipenjara oleh Belanda. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, beliau dibebaskan dengan syarat berdakwah untuk kepentingan Jepang. Namun beliau menolak untuk bekerja sama dengan Jepang dan tetap berdakwah untuk menentang penjajahan. Tepat pada waktu sebelum sholat Jumat, Kiai Jainal Mustafa mendapat kabar akan dilakukan pengepungan oleh Jepang di pesantrennya. Oke, kita main sobat. Di sini dari sini nampaknya kita akan berhasil. Ya, kita lemparkan senjata andalan kita, kris ya. Ada clue nih. Siapa yang menyerukan penentangan terhadap Jepang? Jainal Mustafa, Abdul Jalil, Jainal Abidin, Abdul Mustafa. Jainal Mustafa sobat, merupakan seorang ulama ya. Di mana-mana namanya juga penjajahan, semua tidak ingin dijajah sobat. Oke, kita berondok dulu di atas pohon dan kita lakukan ini. Oke, berhasil. Tinggal satu lagi nih kris kita. Kita dari atas saya sobat. Iya, berhasil. Mengenai tepat ya pada tentara Jepang. Pertama tadi dari Aceh ya sobat ya, diserang. Kemudian masuk daerah Singaparna, daerah Jawa Barat. Kita mendapatkan 1 nyawa. Oh, di sini ternyata ada clue sobat. Coba kita lihat clue-nya apa. Berapa kali Jainal Mustafa
di penjara Belanda. Oke, 2 kali sobat. Ya, nggak kena. Nggak kena. Oke, kita berhasil. Kita lewati saja. Oke, sudah mau masuk nih sobat. Oke, berhasil. Kita masuk pondok pesantren Kiai ya. Sebelum sholat Jumat dan menghadapi pengepungan, Kiai Haji Mustafa memberikan peringatan kepada santrinya agar yang tidak siap bertempur untuk segera meninggalkan pesantren. Murid Kiai Mustafa telah membuat parit dan benteng pasir untuk menghalau serangan Jepang. Namun ketika murid Kiai Mustafa ingin menyerang, Jepang menempatkan pribumi yang dipaksa di barisan paling depan sehingga para santri tak bisa melewati apalagi melukai sesama pribumi. Jepang menyerang dari jauh menggunakan tembakan bom dari tank. Pasukan Kiai Mustafa kewalahan. Akhirnya Kiai Zainal Mustafa ditangkap dan ditahan di Tasikmalaya. Kemudian dipindahkan ke Jakarta. Beliau wafat setelah mendapat siksaan berat dan akhir dihukum mati. Beliau dimakamkan di Ancol kemudian dipindahkan ke Singaparna. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Kiai diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, selesai. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Oke, kita masuk ke level 3. Pada tahun 1945, posisi Jepang pada Perang Asia Timur Raya makin terdesak. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang membentuk Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI pada 1 Maret 1945 dan diresmikan 28 Mei 1945. Badan yang diketuai Dr. Rajiman Widyodiningrat ini bertugas menyelidiki dan mempelajari hal-hal terkait rencana pembentukan negara Indonesia. Main sobat? Ya. Ya, kita sudah sampai Jakarta ini sobat. Kapan BPUPKI dibentuk? 1 Februari 1945, 1 April 1945, 1 Maret 1945, 1 Mei 1945. Ya, 1 Maret. Oke, berhasil sobat. Kan tadi udah dikasih tahu ya. Oke, dimana-mana pun, mau dari daerah desa, bahkan pun daerah pusat, yaitu di Jakarta, kita sama-sama menentang penjajahan. Siapa ketua BPUPKI? Sini ketuanya itu BPUPKI adalah Rajiman sobat. Wah, kita sudah masuk gedung Pancasila sobat. Hasil sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 merupakan dasar negara Indonesia yang kemudian disebut Pancasila. Lalu pada sidang kedua 10 sampai 16 Juli 1945 ditetapkanlah bentuk Negara Kesatuan dan Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah melaksanakan tugasnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Pada tanggal 6 Agustus 1945 dini hari, Sekutu melancarkan serangan balik kepada Jepang. Dan tanggal 6 sampai 9 Agustus 1945 Sekutu menghancurkan Jepang dengan bom atom di kota Hiroshima Nagasaki. Jepang yang semakin kritis setelah bom akhirnya membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI tanggal 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Keadaan itu juga membuat Jepang harus mengakui kekalahannya pada Sekutu, akibatnya terjadi vacuum of power di Indonesia.
Mendengar kabar kekalahan Jepang, Sultan Syaril bersikukuh untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Sedangkan Soekarno ingin tetap menunggu hasil sidang PPKI. Subuh setelah sahur, Soekarno dijemput oleh golongan pemuda dan menuju Rengas Dengklok dengan tujuan menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Di Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno dan Hatta dibawa ke sebuah rumah kecil milik petani Tionghoa. Oke, sobat, kita main. Ya, sejarah Indonesia ini membuat saya terharu, sobat. Ini tumpah darah Indonesia. Ada clue selanjutnya. Aduh, maafkan saya sobat ya, karena sini sih kemungkinan besar kita kalah nih sobat. Karena senjata andalan kita sudah tidak ada lagi. Waduh, udah. Oke, kita coba ulangi lagi sobat ya. Saya terharu, jadi saya bermainnya agak sedikit salah sobat ya. Oke, berhasil. Kita akan melawan Jepang ini sobat. Ya, berhasil. Kapan kota Hiroshima dibom sekutu? Jadi ada Hiroshima dan Nagasaki sobat. Yang pertama itu adalah Hiroshima yang dibom sobat ya. Yaitu 6 Agustus 1945. Ya, kris kita udah habis sobat. Kita lari aja lah sobat ya. Oke. Waduh, udah habis pula nih. Kita lari aja sobat ya. Kita lari aja sobat, menghindar karena senjata kita sudah habis sobat. Siapa yang mendengar berita kekalahan Jepang? Yaitu Sultan Syaril sobat ya. Oke, kita sudah sampai nih di rumah. Ahmad Subarjo menjemput Soekarno pada tanggal 16 Agustus dan bernegosiasi dengan kaum muda. Ia menginginkan proklamasi dilaksanakan tanggal 16 dan kaum tua yang menunggu hasil sidang PPKI. Tanggal 18 Agustus. Maksudnya ini tanggal 18 Agustus setelah orang ini menunggu yang bagian tua. Akhirnya kesepakatan tercapai dengan mengambil jalan tengah yaitu tanggal 17 Agustus. Jenderal Terauchi sebagai jenderal Jepang yang pro Indonesia bersedia memberikan tempat kepada Soekarno dan kawan-kawan untuk merumuskan teks proklamasi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo kemudian bermusyawarah untuk memutuskan teks proklamasi. Oke, di sini dibacakanlah teks proklamasi oleh Bapak kita, Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno, dan wakilnya, Bapak Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi berhasil dicanangkan oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Penggasan Timur nomor 5, Rumah Soekarno. Oke sobat, sampai di sini video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang udah like, subscribe video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jadikan kita sebagai putra-putri Indonesia untuk tetap semangat menjalani hidup dan menjauhkan diri kita dari namanya penjajahan. Oke, bye-bye. Sampai jumpa.